Hai teman-teman, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Sudah siap mengikuti ibadah Bethel Kids? Jangan lupa ya, semua mainannya disimpan dan siapkan hatinya dan berikan senyum yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu sepanjang masa pandemi ini. Kalau kami masih diberi kesehatan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan sebagai balasan kebaikan Tuhan, kami mau mengikuti ibadah dengan baik. Karena kami mau bertemu dengan Engkau dan mau melakukan apa yang Engkau mau buat hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati ibadah Bethel Kids hari ini dari awal sampai akhirnya. Berkati semua kakak pembina dan teman-teman lain yang melakukan pelayanan tugas hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mengikuti ibadah Bethel Kids online. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, yuk kita semua memuji Tuhan dengan sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku
iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Ada Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan Bapa Kesetia dengan sungguh-sungguh. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan
Hai adik-adik, apa kabar kalian semua? Baik-baik kan? Udah siap dengerin firman Tuhan? Kalian yang cantik, kalian yang cakep, kalian yang pinter. Kita sama-sama mau dengerin firman Tuhan ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Bapa kami yang bertahta di atas kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat anak-anak yang luar biasa. Buat kasih-Mu, buat cinta-Mu, buat kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu, tutup bungkus kami dalam kuasa darah-Mu. Dalam nama anak-Mu yang tunggal kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, kita lihat Kaleb yuk. Kenapa Kaleb? Kaleb semalam-malaman gak bisa tidur loh. Dia naik ke tempat tidur, tapi dia gak bisa menjamin matanya. Kadang-kadang dia balik ke kanan, kadang-kadang dia balik ke kiri. Terus udah gitu dia peluk gulingnya. Udah dipeluk gulingnya, dibuang gulingnya. Tiba-tiba dia ambil selimutnya, dia pakai selimutnya. Tapi dia tetap gak bisa tidur, dia tendang-tendang selimutnya. Kadang-kadang Kaleb juga pegang pipinya. Aduh, kata Kaleb gitu. Aduh, mama sakit. Kaleb kenapa adik-adik? Rupanya Kaleb sakit gigi. Makanya pipinya kelihatan bengkak. Tapi yang bikin Kaleb gak bisa tidur adik-adik bukan cuman karena sakit gigi. Tapi besok Kaleb harus pergi ke dokter diantar mamanya. Tahu nggak adik-adik? Belum apa-apa, Kaleb udah membayangkan hal-hal yang serem. Aduh, gimana kalau disuntik? Aduh, gimana kalau gigi aku dicabut? Terus Kaleb bilang lagi, Mama, gimana kalau berdarah? Gimana kalau obatnya pahit? Terus kalau dokternya galak gimana? Adik-adik, makanya semalam-malaman Kaleb gak bisa tidur. Kaleb ketakutan, Kaleb gelisah adik-adik. Nah adik-adik, kalau Kaleb gak ke dokter, Kaleb gak bakalan sembuh. Tapi kalau Kaleb ke dokter, Kaleb takut adik-adik. Ya, jadi Kaleb semalam-malaman cuman bilang gini, ke dokter gak ya? Ke dokter gak ya? Gitu adik-adik. Nah adik-adik pernah nggak punya perasaan takut kayak gitu? Takut kayak Kaleb, takut ke dokter, takut bobo sendiri, terus takut apa lagi adik-adik? Takut pergi ke kamar mandi sendiri, atau takut di tempat gelap. Nah adik-adik, tahu nggak adik-adik? Tuhan Yesus juga pernah loh punya rasa takut. Ya Kawini? Iya adik-adik, Tuhan Yesus pernah punya rasa takut. Tuhan Yesus pernah punya rasa sedih. Kenapa Tuhan Yesus takut? Apa karena Tuhan Yesus takut ditinggal sama murid-muridnya? No. Apa karena Tuhan Yesus takut dimusuhin sama orang-orang yang benci sama Tuhan Yesus? No. Takut apa ya Tuhan Yesus? Tuhan Yesus pasti takut iblis. Oh no. Gak mungkin ya adik-adik. Nah Tuhan Yesus takut apa adik-adik? Ini adik-adik. Sesudah perjamuan Paskah, Tuhan Yesus ngajak ketiga orang muridnya. Siapa adik-adik? Petrus, Yakobus, Yohanes untuk nemenin Tuhan Yesus pergi ke Taman Getsemani. Ngapain Tuhan Yesus pergi ke Taman Getsemani? Malam-malam lagi adik-adik. Tuhan Yesus bawa 3 orang muridnya untuk nemenin Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tahu kalau besok pagi Tuhan Yesus bakal ditangkap sama orang-orang yang benci sama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus juga tahu kalau salah satu orang muridnya bakal ikut-ikutan nangkep Tuhan Yesus. Bakal mengkhianati Tuhan Yesus. Itulah kenapa malam itu Tuhan Yesus sedih. Tuhan Yesus takut adik-adik. Makanya dia bawa murid-muridnya adik-adik untuk pergi ke Taman Getsemani. Tuhan Yesus ngapain di Taman Getsemani? Berdoa adik-adik. Ketika Tuhan Yesus takut,
Ketika Tuhan Yesus sedih, Tuhan Yesus nggak lari adik-adik. Tuhan Yesus nggak sembunyi. Tapi Tuhan Yesus berdoa. Berdoa sama Bapaknya. Adik-adik bisa bayangkan nggak? Kalau orang yang lagi ketakutan kayak Kaleb tadi adik-adik. Besok harus ke dokter. Belum apa-apa Kaleb udah membayangkan hal-hal yang takut. Kayak takut disuntik, takut giginya dicabut, takut berdarah, takut makan obat, takut dokternya galak. Semuanya bikin takut adik-adik. Kak Weni juga pernah kok ngerasa takut kayak gini nih. Kalau Kak Weni mau cerita dikit nih, Kak Weni malam-malamnya suka gelisah, suka pikir yang enggak kayak gini nih. Gimana ya kalau besok Kak Weni lupa ayat hafalannya? Gimana ya kalau besok Kak Weni lupa jalan ceritanya? Gimana ya kalau besok adik-adiknya gak seneng sama Kak Weni? Itu adik-adik. Apalagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang tahu besok bakalan menderita, bakalan ditangkap, bakalan disalib, bakalan disiksa. Aduh adik-adik coba bayangkan apa yang bisa Tuhan Yesus lakukan? Ya, yang bisa Tuhan Yesus lakukan cuman berdoa adik-adik. Tuhan Yesus berdoanya gini sama Bapaknya di surga. Bapa, kalau boleh jauhkan penderitaan ini daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Tuh adik-adik lihat, Tuhan Yesus gak lari loh adik-adik. Tuhan Yesus gak protes sama Bapaknya. Tuhan Yesus tetap taat. Taat untuk mati di atas kayu salib. Adik-adik tahu gak? Tuhan Yesus mati di atas kayu salib buat apa? Ada yang tahu? Ya, buat menebus semua dosa manusia. Dosanya Kak Weni, dosanya adik-adik. Harusnya kita yang menderita loh adik-adik. Adik-adik bisa bayangkan gak? Ini paku. Paku kecil nih. Kalau kayak gini sih pakunya kecil ya. Tapi dulu paku yang buat nusuk tangannya Tuhan Yesus lebih gede dari ini adik-adik. Adik-adik disuntik kalau ke dokter nih mungkin jarumnya cuma sedikit doang. Kayak gini nih, nggak sesakit, cuman kayak digigit sempet gitu doang. Tapi Tuhan Yesus adik-adik udah mah dipaku, ditusuk lambungnya. Tuhan Yesus menderita banget. Itu demi apa? Demi adik-adik dan demi sama Kak Weni. Ya, Tuhan Yesus tetap taat. Sampai mati Tuhan Yesus tetap taat. Sekarang apa yang bisa adik-adik lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan? Ada yang tahu? Ya benar, adik-adik juga harus taat sama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus bilang gini, taatilah orang tuamu, berarti adik-adik juga harus taat sama orang tua kalian. Kasihilah musuhmu, berarti adik-adik harus sayang, harus cinta sama orang-orang di sekeliling adik-adik. Sama kakak, sama dedek, sama orang tua. Itu namanya taat. Apalagi yang paling bisa adik-adik lakukan untuk menunjukkan kalau adik-adik taat sama Tuhan Yesus. Apa? Ya, siapa yang hari-hari ini nih mulai lupa berdoa. Yuk kita mulai lagi rajin berdoa. Kan mau jadi anak yang taat. Terus siapa lagi yang hari-hari ini mulai malas-malasan ibadah online. Yeay, yuk kita mau semangat lagi ibadah online. Kan kita mau jadi anak yang taat. Anak yang taat itu anak yang mau denger-dengeran apa kata Tuhan Yesus. Terus satu lagi nih, siapa yang sudah pernah, tidak pernah lagi, maksud Kak Weni gitu, yang tidak pernah lagi isi gemak. Wow, banyak ya, makanya adik-adik, ayo kita mulai lagi rajin ngisi gemak. Kan mau jadi anak yang taat. Nah adik-adik, satu lagi, kalau adik-adik merasa ketakutan, kalau adik-adik merasa sendiri, adik-adik ngerasa sedih, adik-adik jangan ragu-ragu ya buat datang sama Tuhan Yesus, berdoa sama Tuhan Yesus, minta Tuhan Yesus lindungin kalian, minta Tuhan Yesus jaga kalian. Oke adik-adik, nah sebagai bentuk ketaatan pertama hari ini, adik-adik janji ya,
mulai hari ini sampai seterusnya adik-adik mau jadi anak-anak yang taat. Janjinya sama siapa? Sama Kak Weni? Bukan. Janjinya sama Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib buat kita semua. Adik-adik taat ya. Nah adik-adik, sebagai bentuk ketaatan pertama kita mau belajar ayat hafalan ya. Kita belajar dari Markus 14 ayat 36b. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Gampang kan? Sekali lagi ya, Markus 14 ayat 36b. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Oke adik-adik, belajar di rumah ya. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat anak-anak yang masih rindu mendengarkan firman-Mu. Jadikan kami, jadikan anak-anak kami, anak-anak yang taat kepadamu, anak-anak yang mau mendengar suara-Mu, anak-anak yang mau menuruti keinginan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bawa sepanjang hari ini dalam perlindungan-Mu, dalam naungan kasih-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, dadah. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Kakak sangat senang dan sangat mengapresiasi adik-adik semua yang selama ini sudah rajin mengerjakan gema, mengumpulkan video ayat hafalan, dan juga video aktivitas. Kalian semua super keren. Kak Ina juga mau mengajak adik-adik tahun ini untuk lebih semangat lagi mengumpulkan video ayat hafalan dan video aktivitasnya ya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh adik-adik. Yang pertama, pengumpulan video ayat hafalan dan aktivitas paling lambat hari Selasa jam 8 malam. Yang kedua, video ayat hafalan dan video aktivitas kirimkan ke email Battle Kids dengan alamat battlekids@gbi.battle.org. Jangan lupa, adik-adik harus mencantumkan nama, strip jenis pengumpulan, strip kelas kalian ya di judul emailnya. Yang ketiga, untuk penayangannya di ibadah minggu depan akan dibatasi kuotanya. Jadi apabila kuotanya sudah penuh, hanya nama adik-adik saja yang akan ditayangkan. Khusus untuk adik-adik yang ada di Bandung, Kak Ina mau mengajak adik-adik untuk lebih semangat lagi ya mengerjakan gemanya. Jangan lupa, pengumpulan gema paling lambat hari Minggu jam 7 malam. Untuk adik-adik yang biasanya beribadah di MW1 sampai dengan MW3, ada perubahan nomor WA untuk pengumpulan gemanya. MW1, adik-adik bisa mengumpulkan ke Kak Tiara dan Kak Laura. Untuk MW2, adik-adik bisa mengumpulkannya ke Kak Maywen dan Kak Livia. Yuk, sekarang kita simak aktivitas minggu ini. Hai adik-adik, apakah kamu selama beribadah online ini kepikiran mau memberikan persembahan, tapi kantong persembahannya nggak ada? Gimana ya kak? Nah, kamu bisa mentransfer persembahan kamu ke nomor rekening BCA berikut ini. Atau kamu juga bisa men-scan QR Code yang ada di layar ini. Minta tolong mama papa atau kakakmu untuk membantu kamu ya. Ingat, ketika kita memberikan persembahan, taruh nama lengkap dan satelit ibadah kamu. Dan berilah dengan hati yang bersukacita, karena Tuhan menyukai pemberi yang memberi dengan sukacita. God bless you. Shalom adik-adik Battle Kids Bandung. Kita akan merayakan Hari Paskah bersama-sama pada hari Sabtu, tanggal 3 April jam 4 sore. Ibadahnya akan dilakukan lewat Zoom di link berikut. Pastikan kamu hadir ya. Kita akan memuji Tuhan, melihat pertunjukan drama, dan melakukan banyak hal lagi yang tentunya seru. See you! Hai adik-adik, kita bentar lagi kan mau merayakan Hari Paskah. Sebelumnya ada Jumat Agung dulu. Nah, setelah kamu sekian lama ikut ibadah Battle Kids,
pastinya kamu sudah tahu kan hari Paskah itu apa, hari Jumat Agung itu apa. Nah, biasanya yang namanya Paskah itu pasti ada telur-teloran. Ada hias telur, ada dibagiin telur. Nah, sekarang kita di Bethel Kids mau sama-sama mengadakan lomba menghias telur. Nah, kali ini aktivitasnya Kakak Audi mau mengajarkan atau memberikan contoh-contoh ide gimana caranya menghias telur. Dan syarat-syarat perlombaannya seperti apa sih? Pasti paling gak sabar kan kalau menghias telur. Kalau lomba yang lain-lain sih kayaknya udah gak seru. Tapi yang namanya lomba menghias telur bawaannya seru aja pasti adik-adik, ya kan? Nah, kali ini Kakak Audi tidak mengajarkan cara membuatnya loh. Tapi kita mau melakukannya dilombakan. Jadi kalau Kakak Audi ajarkan lalu kamu tiru, itu sih paling-paling dinilainya cuma berdasarkan siapa yang paling rapi, siapa yang paling mirip sama buatannya Kak Audi. Dan itu jadi nggak seru. Jadi sekarang Kakak Audi mau bacakan syarat-syarat kamu mengikuti perlombaan menghias telur di acara Ibadah Paskah 2021 Bethel Kids Online. Kita mulai ya, Kakak Audi bacain dari HP biar Kakak Audi ingat. Yang pertama adik-adik, kamu bisa siapkan 1 butir telur. Ingat ya, kamu membuatnya cuma cukup dari 1 butir. Kalau kamu merasa, Kak Audi, aku pengennya pakai telurnya 3 biar bentuknya lebih lucu-lucu lagi. Peraturannya cuma perlu 1 telur aja. 1 telurnya telur apa sih? Bisa pakai telur ayam negeri yang warnanya krem coklat muda tapi lebih besar, atau telur ayam kampung yang warnanya lebih putih gading tapi kecilan dikit, atau telur asin atau telur bebek yang warnanya hijau dan lebih besar dari telur ayam. Ngerti ya? Lalu yang kedua, kamu bisa gunakan bahan apapun juga, tapi cuma yang ada di rumah. Jadi kamu tidak boleh maksa papa mama untuk pergi ke toko buku misalnya. Mami mau ke Gramedia beli bahan. Mami mau ke toko-toko pita beli bahan. Tidak boleh, cuma boleh yang ada di rumah. Kalau misalnya di rumah ternyata kamu punya manik-manik, punya pita yang bagus-bagus, ya kebetulan puji Tuhan. Tapi kalau di rumah cuma adanya kertas lipat atau kertas-kertas bekas papa mama suka ngetik-ngetik, atau kamu ngetik tugas PJJ, nggak masalah. Dan bagus atau tidaknya bentuk buatan kamu bukan karena bahan-bahannya mahal atau keren-keren, tapi karena kamu mau berpikir gimana caranya barang-barang bekas juga bisa bikin hasil buatan kamu jadi bagus. Nah, sekarang yang ketiga, kamu bebas membuat bentuk apapun. Kreasi kamu mau sebebas-bebasnya boleh. Tapi lagi, kebanyakan tapinya nih adik-adik. Tapi buatan kamu, nah ini yang kakak mau tunjukin, harus berhubungan sama seputar kisah dan kejadian Paskah atau perayaan Paskah yang ada di Alkitab atau di gereja. Misalnya begini, kalau kamu lihat di gereja biasanya perayaan Paskah itu dari mulai Jumat Agung ada salib. Kamu bisa lihat, oh aku mau bikinnya bentuknya ada hubungannya sama salib. Gampang banget adik-adik. Nih, kakak udah buat contoh misalnya seperti ini ya. Ini mukanya Tuhan Yesus loh ceritanya. Kalau dibilang, ih nggak ganteng mukanya, nggak masalah deh. Kata nabi-nabi di perjanjian lama juga waktu Tuhan Yesus disalib semarak pun tidak. Artinya keren juga enggak, jauh dari kata keren. Jadi mukanya Tuhan Yesus dijadiin huruf O dari ayat 1 Yohanes 1 ayat 7b. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Nah, kalau ini ada hubungannya nggak sama hari Paskah atau Jumat Agung? Ada dong, karena udah pastilah. Ini bentuknya Tuhan Yesus disalibkan, darahnya banyak, pakai mahkota duri, mukanya sudah nggak ganteng lagi. Dan udah jelas-jelas ayatnya juga tentang Tuhan Yesus mati disalib menghapus dosa kita. Jelas ya? Sekarang lihat satu contoh lagi adik-adik. Nah, yang kedua, kakak Audi punya contoh juga. Ini bentuk apa? Ayam. Nah, kalau bentuk ayam ini, cara bikinnya itu, si bagian lehernya itu cuma kamu bikin kertas yang digunting segitiga tengah-tengah, kertas lipat jadi segitiga, tengah-tengah miring ya. Terus digulung, jadi bentuk kerucut. Terus di bawahnya digunting-gunting bentuk gerigi-gerigi begini.
ditempel di badan telur. Bagian lancipnya telur yang ke arah depan, ini bagian depan yang lancipnya, ini bagian telur yang bulatnya. Lalu ujungnya si kerucut ini tadi dilipat sampai seperti patok ayam. Tinggal ditambahin kertas merah, digunting seperti ini berbentuk jengger ayam. Terus jangan lupa dikasih mata. Dan yang namanya ayam, kalau ayamnya ayam jago yang suka berkokok, dia biasanya punya dasi. Dasinya ayam itu kalau bahasa Indonesianya pial. Yang kayak dasi ayam tuh, yang kalau dia begini-begini jadi goyang-goyang. Gitu ya. Nah, kalau bahasa sehari-harinya biasanya orang Jakarta nyebutnya jalu. Nah, jadi kita jangan lupa pasangin ada ini, ada sayapnya, dan pastinya ekornya seperti ini, ekor ayam. Nah, kalau ayam jago begini ada hubungannya nggak sama kisah Paskah atau Jumat Agung? Ada. Iya, bener banget. Kamu yang duduk di situ pinter banget. Ada hubungannya, karena waktu Tuhan Yesus bilang sama Petrus si Petrus itu bakalan gak ngakuin kalau dia temannya Tuhan Yesus, itu bakal Petrus lakukan 3 kali sebelum ayam berbunyi, sebelum ayam berkokok. Gitu kan. Nah, jadi ayam bentuknya ada hubungannya. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau kamu mau bikin bentuk yang sama seperti Kak Audi punya, boleh nggak? Tidak boleh. Tapi kalau mau bikin ide yang sama tapi beda bentuk, masih boleh. Maksudnya begini. Kalau yang tadi, kalau ayat ini bikinnya gampang ya adik-adik ya. Kamu cuma menggunting bentuk huruf, terus salah satunya hurufnya itu diganti sama telur. Dan dibaliknya seperti ini. Jadi tulisannya itu ditempel kemari. Kalau kamu mau cari ayat lain yang bisa digantikan huruf O-nya atau huruf apanya pakai telur, boleh, tapi tidak boleh sama dengan ayat ini. Nggak boleh niru ayat 1 Yohanes 1 ayat 7 ini. Ngerti ya? Nah, jadi papa mamanya tolong ya jelasin anak-anak yang kelas 2, 1 atau TK atau belum sekolah. Terus kalau kamu mau bikin bentuk ayam juga, misalnya, aduh Kak Audi aku nggak dapet ide, pengennya bentuk ayam. Boleh banget bentuk ayam, tapi tidak boleh sama seperti ini. Karena gini, dari bentuk satu telur ayam bisa juga misalnya dibentuknya cuma kepalanya aja dari bulatan telurnya. Boleh banget. Caranya gimana? Ya cari sendiri, itulah namanya perlombaan. Setuju kan adik-adik? Nah, sekarang sebelum kita lanjut penjelasannya, peralatannya, bahan-bahannya apa aja? Ya gampang aja, apapun yang ada di rumah tadi sudah dibilang ya. Jadi kalau kebetulan di rumah punya kain flanel, ini namanya kain flanel atau kain felt. Bisa pakai juga. Kakak Audi punya warna macam-macam di rumah. Terus sudah gitu bisa pakai spidol apapun, tapi harus yang permanen. Biar kalau kena tangan tidak nempel di tangan dan tidak hilang. Bisa juga pakai pensil warna atau spidol yang warna-warna. Kalau pensil warna bisa dibuat menggambar atau mewarnai di telur yang sudah direbus. Karena bisa ditekan, kalau belum direbus biasanya gampang pecah telurnya. Terus bisa pakai lem. Terus pastinya ada gunting. Ada juga yang namanya double tape atau selotip atau isolasi, biasanya orang Bandung menyebutnya. Terus bisa juga kamu bikin origami bentuk macam-macam, terserah ya. Terus sudah gitu, kalau kakak Audi itu, karena kakak Audi hobi origami, kakak Audi itu punya kertas origami bukan cuma yang warna-warna. Ada yang warna mutiara disebutnya, ada yang mengkilat, ada yang berbagai macam motif, itu bisa dipakai. Kalau aku nggak punya gimana? Sekali lagi, bagus tidaknya bukan karena bahannya teman-teman, tapi karena kamu pintar sekali bikinnya. Nanti kakak Audi tunjukin, ada contoh yang kelihatannya lebih bagus, tapi karena tidak sesuai sama peraturan dan tidak unik, jadinya kalah bagus sama yang bahannya biasa. Oke? Nah, udah ya, pokoknya macam-macam. Dan telurnya sekali lagi, bisa telur ayam negeri yang sebesar ini, bisa juga pakai telur ayam kampung yang sebesar ini. Nah, atau pakai telur hijau, telur bebek maksudnya. Biasanya telur asin. Sekarang contoh apa yang tidak sesuai sama Paskah? Mungkin kamu pikir gini, Kakak Audi, biasanya kalau di kartu-kartu ucapan Paskah zaman dulu atau gambar-gambar di Google,
Kalau Paskahan itu ada ceritanya, ada bani kecil lari-larian di rumput, bawa keranjang mau cari telur-telur yang disembunyikan. Itu benar, sesuai Paskah nggak? Kalau tradisinya Paskah orang bule sono, orang Amerika sono atau orang Eropa, itu benar adik-adik. Tapi masalahnya, kalau sesuai sama Alkitab nggak? Sesuai sama perayaan Paskahnya orang Kristen zaman sekarang yang benar-benar sesuai Alkitab nggak perayaannya? Ternyata tidak. Jadi yang namanya bani pegang telur tidak ada hubungannya sama Paskah yang sebenarnya. Jadi kalau kamu mau bikin bentuk bani begini, lucu ya, kepala baninya imut-imut. Tapi teman-teman, ternyata tidak sesuai dengan yang namanya cerita Paskah di Alkitab, tidak sesuai dengan pesan-pesan cerita Paskah atau Jumat Agung di Alkitab, dan tidak sesuai dengan perayaan Paskah di ibadah-ibadah kita zaman sekarang, karena seharusnya ibadah yang sekarang-sekarang juga sesuai Alkitab. Nah, teman-teman, terus udah gitu, oh ada lagi kakak, aku punya ide yang pakai bahannya biasa-biasa, kertas yang ada di rumah tapi bentuknya bisa lucu. Ternyata kakak Audi punya juga satu bentuk ini. Ada yang bisa tahu? Ada kakinya di bawahnya, ada sayapnya kayak gini, ada paruhnya panjang, patoknya panjang. Iya betul, burung ini sama dengan nama buah, burung kiwi, sama dengan nama buah kiwi. Tapi walaupun bentuknya unik, pakai bahannya biasa tapi hasilnya lumayan lucu, tapi nggak ada hubungannya sama Paskah, tidak bisa. Terus lagi ada satu lagi, kakak Audi juga punya yang uwo. Nah, kalau yang ini, apalagi papa mamanya pasti kenal dong. Anak kecil juga ada yang tahu lah, ini Donald Duck. Bayangin teman-teman, Donald Duck ini kurang keren apa sih? Kebetulan bahannya juga ada di rumah si kain feltnya ini, kain flanelnya. Ini mulutnya cuma dari dilipat dua, kain flanelnya digunting bentuk melengkung, dikasih mata, digambarin dikit deh, dikasih topinya juga. Tidak sesuai sama Paskah, tidak sesuai sama peraturan. Terakhir, contoh terakhir teman-teman. Wow, kalau teman-teman Bethel Kids yang Bandung pasti tahu. Mungkin yang dari Kelapa Gading, Kedoya atau Bekasi juga pasti tahu. Dan teman-teman yang di luar Bethel Kids yang kebetulan ikutan nonton ibadahnya tuh ibadah Bethel Kids, perkenalkan ya, ini gedung Stairway from Heaven. Gedungnya gereja GBI Bethel Bandung, tempat anak-anak Bethel Kids beribadah di Bandung. Dari bawah sampai atas tangga semua. Ini gedung utamanya, dan di sini harusnya wedding chapel, tapi bentuk wedding chapelnya kakak Audi ganti dengan bentuk telur. Ceritanya telurnya wedding chapel. Wah, ini pasti yang menang kalau bikinnya kayak gini. Ini pasti yang menang. Tidak sesuai sama cerita Paskah atau Jumat Agung atau makna dari Jumat Agung dan Paskah. Ya, jadi apa dong? Seperti tadi, yang sesuai sama Alkitab. Nah, teman-teman, contoh-contohnya segitu aja ya. Terus kita bacain lagi peraturan yang lebih penting lagi. Setelah kamu bebas berkreasi, sudah jadi hasilnya. Seperti biasa, hasil buatan kamu difoto dengan posisi yang menarik, lalu dikirimkan ke email Bethel Kids. Biasa ya, kayak kalau kirimkan ayat hafalan dan hasil aktivitas ke email Bethel Kids, paling lambat hari Selasanya tanggal 30 Maret 2021 jam 8 malam. Jam 8 malam. Cantumkan nama lengkap dan kelas sekolah kamu supaya gampang buat ditayangkan. Terus adik-adik ingat ya, nih, kalau buatan kamu ternyata nggak bisa cuma difoto satu sisi dari depan aja, harus kelihatan dari sampingnya, dari belakang, dari samping kanan kiri. Kirimnya tetap satu foto, tapi pasti di HP kamu bisa cari, atau di HP papa mama bisa cari aplikasi yang semacam picture mix. Jadi bisa digabungin foto-foto yang udah kamu ambil, potret kiri, kanan, depan, belakang, digabungin jadi ditayanginnya tetap satu foto, biar bagian multimedianya nggak pusing menayangkannya satu anak hasil buatannya ada 5 foto, kasihan dong. Nah, terus udah gitu kamu bisa foto dengan posisi yang menarik semenarik-menariknya, biar jelas kalau dinilai sama juri. Yang terakhir, nah, lomba ini dibagi 3 kelas. Kelas balita batita, anak TK belum sekolah tuh yang masih kecil-kecil. Itu kelas kecil sebutannya. Terus kelas 1, 2, 3 itu sebutannya kelas sedang.
terus kelas 4, 5, 6. Itu sebutan untuk kelas besar. Nah, tiap-tiap kelas ini akan dipilih juara 1, 2, 3. Walaupun gak kelihatan dibantuin apa enggak, kecuali anak yang belum sekolah banget, tapi usahakan jujur ya adik-adik ya. Bikinnya harus usaha buatan kamu sendiri. Jangan sampai kamu berusaha pengen bagus tapi dibikinin sama kakak kamu, cici kamu, koko kamu, atau sama papa mama kamu atau mbak kamu. Nah, ya udah gitu. Yang paling penting dari peraturannya adalah pasti ada hadiahnya teman-teman. Gimana teman-teman? Begitu aja ya penjelasannya ya. Kalau masih kurang jelas, tinggal dimundurin aja si video YouTube-nya. Jadi sekali lagi, buatnya harus yang sesuai dengan cerita tentang Paskah dan Jumat Agung. Mau pakai contoh-contoh lain lagi boleh. Aku misalkan mau bikin bentuknya kubur Tuhan Yesus. Misalkan si telurnya ini dijadiin batu kuburnya, dikasih lubang pintu sama dikasih bulatan pintunya itu yang bergeser. Boleh aja. Terima kasih teman-teman. Jadi pada intinya, selamat berlomba ya. Lakukan yang terbaik buat merayakan hari kemenangan kita yang sudah dibebaskan dari tangan iblis oleh Tuhan Yesus yang sudah mati di salib menghapus dosa kita. Percaya Tuhan Yesus dan tetap taat hidup seperti yang Tuhan Yesus mau. Sampai jumpa lagi adik-adik Bethel Kids. God bless you. Adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Tapi sebelum kita berakhir, sebelum kita tinggalkan tempat masing-masing, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hari ini. Hari ini Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami, untuk kota di mana kami tinggal, untuk orang tua kami Tuhan Yesus, untuk semua kesehatan, semua berkat yang Engkau berikan atas kehidupan kami. Kami menyerahkan semua anak-anak kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, perlindungan-Mu atas mereka. Hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal kami berdoa. Haleluya, amin. Mata Tuhan pada tempat mengasihi orang jahat dan orang baik. Amsal 15 ayat 3, mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Amsal 15 ayat 3, mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Amin. Dadah. Amsal 15 ayat 3, mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Amin. Terima kasih. Bye-bye. Amsal 15 ayat 3, mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Amsal 15 ayat 3, mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Amsal 15 ayat 3,
Mata Tuhan melihat dari segala arah, mengawasi orang jahat dan orang baik. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Amin. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang yang jahat dan orang yang baik. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Amin. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Amin. Bye. Ayat Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di sekitar tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Amin. 15 ayat 13. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Terima kasih, semoga Tuhan Yesus memberkati. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Bye, amin. 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, melihat orang yang jahat atau orang yang baik. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Amin. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Amin. God bless you. Bye. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat,
mengawasi orang jahat dan dan orang baik. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang yang jahat dan orang yang baik. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Terima kasih. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Terima kasih. God bless you. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang yang jahat dan orang yang baik. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Terima kasih. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Terima kasih. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Makasih. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di semua tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Terima kasih. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Terima kasih. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Amin. 15 ayat 3. Mata Tuhan ada segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat,
mengawasi orang jahat dan orang baik. Amin. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Amin. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Amin. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Terima kasih. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Terima kasih. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang yang jahat dan orang yang baik. Terima kasih. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Amin. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. God bless you. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. God bless you. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Amin. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Amin. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Amin. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Dadah. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Terima kasih. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan mengawasi segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Amin. Bye. Halo, nama saya Alexander Acinatana. Ayat hafalan minggu ini Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. God bless. Bye.